Gimana mau cerita takut riak. Tapi nggak apa-apa. Kebetulan zikirku ini yang dibolehkan untuk riak dalam Islam, Oke. yaitu selawat. Oke. Selawat. Kenapa aku melakukan seperti itu? Karena aku nggak mau terlalu larut dalam pujian dan hinaan. Aku bukan orang alim, tapi kalau kamu main musik untuk uang dan popularitas, mending kamu nggak usah. Aku gituin. Karena kenapa? Kalau kamu ntar mikir ke situ kamu stres. Temanku itu yang kalau di Instagram itu ya, wah enak ya, followernya banyak, manggung terus, kerjaannya banyak, pas ketemu stres. Jadi what's the meaning of success kalau lu stres gitu kan? Ya. Kalau kita mikirin pujian atau hasil dari manusia, panggung kan banyak medannya. Ya. Mungkin hari pertama dapat panggung yang ditonton jutaan atau ratusan gitu. Ya. Seneng kita. Ya. Panggung kedua ternyata karena ada faktor eksternal yang hujan lah atau apa, cuma ditonton sama 10 orang. Terus kita sedih. Kenapa akhirnya bisa memilih Tisa? Ya Tisa jauh lebih dewasa daripada aku. No. Loh, coba kapan ajak Tisa ke sini. Dia jauh lebih dewasa dari aku. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Gue juga sempat denger dari Mas Trias juga nih barusan nih. Lagi ngobrol tentang ketika lu manggung. Lu kan sekarang ini masih aktif banget manggung, bermusik gitu. Sama Kodir juga. Ya. Dan kalau laki-laki masih sering gak ya? Masih. Masih sering ya laki-laki. Masih, alhamdulillah. Dan solo juga. Alhamdulillah. Dipanggilnya DJ ya, Dul Jailani. Iya. DJ. Ya. Jadi kalau di Gojek tuh DJ. Nah, jadi abis itu Mas Trias tadi manajernya Dul bilang gitu, dia benar-benar baru pertama kali banget ngelihat seorang anak umur 23 tahun sebelum manggung zikir dulu. Begitu mau masuk panggung, cium tangan dulu sama semua orang. Habis itu manggung jadi rockstar. Setelah jadi rockstar, cium tangan lagi, pamitan sama semua orang, dan zikir lagi. Nah, dia benar-benar kayak ngelihat gokil sih. Ini dia udah sering banget keliling sama artis-artis yang lain, tapi ini baru pertama kali. Pertama kali dia ngelihat rockstar atau penyanyi yang seperti itu, dan anak umur 23-an tahun dan melakukan seperti itu. Is that true? Dan Mas Trias cerita. Ini amplopnya ya. Makasih ya. wow, jadi manajer ditambahin lagi, ditransfer. Enggak. Ya gimana mau cerita takut riak. Tapi nggak apa-apa. Kebetulan zikirku ini yang dibolehkan untuk riak dalam Islam. Oke. Yaitu selawat. Oke. Selawat gitu ya. Aku emang insya Allah sehari itu minimal 10 kali lah. Itu berusaha banget. Kenapa aku melakukan seperti itu? Karena aku nggak mau terlalu larut dalam pujian dan hinaan atau cercaan atau hype panggung itu yang begitu fana tapi juga begitu apa ya, menggetarkan jiwa gitu ya. Wow. Jadi aku selalu nanya sebelum aku menjelaskan kenapa aku melakukan itu. Aku pengen jelasin sedikit sebentar. Aku selalu nanya sama musisi-musisi baru. Kebetulan kemarin aku lagi ketemu sama musisi baru. Bukan musisi, gitaris baru yang berbakat banget. Aku tanya, tujuanmu main musik apa gitu. Dia masih 17 tahun lah gitu. Kebetulan aku lagi mau ajak kerja sama gitu kan. Dia masih belum tahu kan. Terus, aku bukannya so alim ya. Ya toh pun kalau ada orang alim, siapa yang boleh pantas mengakui dirinya dia alim kan. Aku bukan orang alim, tapi kalau kamu main musik untuk uang dan popularitas, mending kamu gak usah. Aku gituin. Karena kenapa? Kalau kamu ntar mikir situ kamu stres. Aku cerita ke dia, banyak temanku itu yang kalau di Instagram itu ya, wah enak ya, followernya banyak, manggung terus, kerjaannya banyak, pas ketemu stres. Jadi what's the meaning of success kalau lu stres gitu kan? Ya. Ini sharing aja sesuai pengalamanku. Sebaik-baik niat main musik adalah karena ridha Allah. Wow. Untuk lillahi ta'ala, ikhlas menghibur penonton. Wow. Karena kalau kamu mikirin popularitas, uang dan pujian, itu cakra manggilingan roda kehidupan yang naik turunnya kan dahsyat sekali efeknya kalau kita nggak bisa mengontrolnya ya kan. Ya. Alhamdulillah aku sudah pernah merasakan naik
jatuh lagi, naik, jatuh lagi. Jadi pada akhirnya aku bilang, kalau kita mikirin pujian atau hasil dari manusia, panggung kan banyak medannya. Ya. Mungkin hari pertama dapat panggung yang ditonton jutaan atau ratusan gitu. Ya. Seneng kita. Ya. Panggung kedua ternyata karena ada faktor eksternal yang hujan lah atau apa, cuma ditonton sama 10 orang. Terus kita sedih. Kan banyak yang gitu kan. Ya. Cuma ditonton 10 orang, mentalnya turun. Terus nggak ada yang muji, stres. Banyak kan yang kayak gitu. Wow. Jangan kamu kalau main musik, kamu harus ikhlas, menghibur penonton, ridho Allah. Adapun uang dan popularitas itu bonus. Jangan kamu jadikan sebagai tujuan. So good. Ya itu aku selalu sharing seperti itu sih ke orang-orang yang baru mau terjun ke industri musik gitu. So good bro. Karena kalau kita mikirin pujian terus, stres lama-lama. Ya. Itu kan nggak ada abadi, habisnya. ya nggak ada habisnya gitu Ya. kan. Dan zikir itu membantu. Dan ternyata aku sholawat kan. Nggak apa-apa lah kalau kalian anggap riya, karena kan sholawat boleh riya gitu ya dalam Islam. Nah, kalau berangkat panggung itu ya untuk menetralkan aja gitu. Kadang-kadang kan wah rockstar nih ya kan, rockstar. Apalagi kalau misalkan udah ketemu venue yang apa, penonton tuh udah wah ya kan. Ya. Udah ada hype-nya, wah rockstar. Tapi ya aku berusaha menetralkan itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya berapa kali lah sampai cukup gitu. Ya manggung, ya udah aku enjoy aja the moment, Ya. momen fana yang nikmat itu ya. Ya. Tapi aku selalu ingat tujuan utama untuk manggung selain ridho Allah adalah menghibur penonton dengan ikhlas. Wow. Gak boleh ke yang lain-lain gitu. Jadi kalau ada yang ya alhamdulillah, kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Kalau ada yang ngeceng-cengin kan banyak penonton gitu ya nggak apa-apa juga gitu. Namanya juga menghibur, justru itu serunya ya situ kan. Ya. Serunya kan di situ. Nah terus pas selesai manggung, kadang kan kalau kita kebablasan merasa, Ya. apalagi kalau yang nonton ratusan ya. Kak Daniel pasti lebih senior lah dalam hal itu ya. Pasti lebih senior, aku yakin pasti banyak yang lebih senior dalam hal itu. Cuma aku setelah manggung aku biasanya emang sholawat untuk menetralkan. Enggak, aku nih manusia biasa, aku hamba Allah. Kebetulan aku dikasih gift untuk main musik, untuk insya Allah bisa menghibur penonton. Aku hamba Allah, itu aja sih. Buat menetralkan aja gitu supaya nggak terlalu larut sama dunia musik. Kan karena banyak yang terlalu larut, terus akhirnya mereka nggak kuat minum untuk apa gitu kan, banyak kan. Ya. Dul, gue jadi apa ya, kena banget sih barusan karena gue jadi keinget kalau misalnya gue sebelum manggung, yes, gue denger lagu puji-pujian, gue menyembah Tuhan, gue berdoa banyak banget. Tapi setelah manggung, gue turun panggung, gue yang kayak you know, I feel like a rockstar. Dan ketika pulang di rumah tidur, wah gila gue hebat banget ya barusan ya. Tadi pas gue lagi ngelucu semua orang ketawa. You know, gue udah apa ya, seharusnya yang gue lakukan adalah memuji lagi, apa lagu puji-pujian lagi, berdoa lagi, minta terima kasih lagi, atau kita kan kalau misalnya di atas panggung tuh udah kayak melayang gitu dengan hormon endorfin Trance, dan ya. udah trance banget gitu kan, dengan energi penonton yang meneriakan nama kita dan lain-lain gitu, itu kita udah kayak melayang, udah ngambang lah kayak gitu. Nah gue rasa dengan lo salawat tadi, lu kayak memijakan kaki kembali ke bumi gitu, dan mengingat kalau misalnya yang tadi barusan itu karena ridho Tuhan gitu. Iya betul. Itu keren banget, itu ngingetin, aduh gila gue gokil. Ya ini sharing aja ya, sharing pengalaman. Siapa tahu kan juga banyak yang lebih senior yang lebih tahu cara bagaimana mengelola biar nggak terlalu larut ke dunia panggung ya. Karena gue juga ngeliat banyak teman-teman gue yang dia mendapatkan endorfin itu ketika penontonnya cuman 10 orang tadi, dan dia tidak mendapatkan endorfin itu, dia mulai menyalahkan
situasinya dia dan lain-lain. Iya. Dan bahkan kalau misalnya media sudah mulai tidak ngomongin dia lagi, udah mulai melupakan dia dan lain-lain, akhirnya stresnya keminum. Karena dia pengen mendapatkan si endorfin atau dopamin yang dia dapatkan di atas panggung tersebut gitu. Tapi ketika lu udah selesai ngedapetin dopamin dan endorfin tersebut, ya udah lo berzikir lagi atau lo doa lagi, lo bilang terima kasih dan syukur sama Tuhan lagi. Itu wah keren. Ya sini sharing aja. Ada sebuah perspektif di otak gue yang berubah dulu. Itu dia. Aduh, thank you banget. Dan gue mudah-mudahan nih yang lagi nonton pun juga mempunyai perubahan perspektif itu juga gitu. Karena ya seringnya kita cuma berdoa sama Tuhan untuk minta kelancaran acara supaya penonton suka. Tapi setelah acara dilancarin, penonton suka, kita lupa bersyukur dan berterima kasih. Iya, dan betul. Memijakan kaki kembali ke bumi ya. Ke bumi gitu. Jadi ini sesuatu yang keren banget buat ini gue. Pelajaran seumur hidup kayaknya. pastinya nggak akan kayak oke, besok gue lakukan habis itu gue sempurna gitu, enggak. Cuman ya lu kan tadi bilang kalau misalnya lu sulit banget ya dengan anak-anak seumur lo gitu karena pemikiran udah dewasa banget dan lain-lain gitu ya. Kenapa akhirnya bisa memilih Tisa? Apakah Tisa itu sedewasa itu juga dan bisa menyeimbangi lo dengan pemikiran lo dengan semua filsafat-filsafat yang udah lo pelajarin? Iya. Ya Tisa jauh lebih dewasa daripada aku. No. Loh, coba kapan ajak Tisa ke sini? Dia jauh lebih dewasa dari aku. Tisa itu bener. Bahkan kadang terlalu dewasa gitu. Kita kadang mikirnya masih gini-gini, dia udah mikir orang jauh ke depan gitu. Mungkin itu kenapa aku baper ya. Bucin bukan baper. Bucin, budak cinta ya. Karena dia jauh lebih dewasa dan bisa jadi sosok ibu aja gitu bagi aku pribadi gitu. Jadi kalau misalnya, karena gini ya, banyak orang yang gue ngelihat lo udah sangat dewasa banget, kayak udah siap untuk menikah banget gitu. Ya amin. Dan sama Tisa udah berapa tahun? Udah 3 tahun? Ini mau 4 tahun nih. Udah 4 tahun ya? 4 tahun. Ya. I think ya udah saatnya nikah banget sih. Emang udah rencana juga kan? Udah ada rencana dong. Udah ada rencana. Tapi tinggal dipersiapkan dengan lebih mateng ya. Persiapkan lebih mateng lagi. Mental. Kalau finansial aku insya Allah gak ragu karena Allah yang ngatur rezeki. Tapi lebih ke mental. Jangan sampai nanti keputusan yang kita buat adalah keputusan emosional. Udah itu aja sih. Apa persiapan atau mungkin apa yang paling lo khawatirin dari menikah cepat gitu misalnya? Kan 2 tahun yang lalu sebenarnya lo bisa menikah kalau misalnya lo emang udah benar-benar baper dan bucin gitu. Udahlah dia she's the one. Kalau aku ikutin keputusan emosional aku juga nanti malam nikah ayo gitu. Ya tapi lebih ke masing-masing masih muda kan, masih muda. Bukannya aku nggak percaya sama Tisa ya, tapi kayaknya kita bisa membuat persiapan yang lebih matang lagi, ke jenjang yang lebih matang ini. Karena ini kan sakral loh, sekali seumur hidup ya. Tapi ya tadi aku bilang kita harus lebih matang lagi, lebih harus saling mengenal diri lagi, lebih harus saling terbuka lagi, mengenal keluarga masing-masing, sehingga persiapannya tuh lebih matang gitu nanti daripada yang buru-buru. Mungkin ikutin tren atau apa, terus jadi keputusan emosional, and then akhirnya naudzubillah min dzalik cerai atau berantem di tengah jalan, nggak mau gitu sih. Tapi Dul sendiri kan sempat menjadi saksi di mana ayah ibu bercerai. Ya. Kenapa masih percaya sama pernikahan? Ya karena kan ini kalau di agama kan memang dianjurkan kan nikah kan di Muslim ya. Itu sangat-sangat dianjurkan menikah, mempunyai keturunan yang banyak insya Allah itu sangat-sangat ibadah yang tinggi gitu. Jadi ya aku alhamdulillah di gempuran Gen Z ini yang banyak child free dan lain-lain, aku masih stick nggak nikah, tetap harus. Berarti condongnya lebih karena diajarin di agama. Iya karena simple as that aja. Kalau misalnya lu nggak punya agama, mungkin lu bakal setuju dengan child free gitu. Kalau aku nggak punya agama, pasti aku cari-cari agama dan aku setuju sama Islam. Dan itu aja. Kalau aku, of course. Dan maksud gue dari ya tadi itu, lu tadi soalnya sempat bilang kan kayak ya kan emang cuma 1 kali dalam seumur hidup gitu. Dimana di lingkungan lu
lu udah melihat kalau misalnya itu ternyata nggak satu kali gitu. Iya, Kayak iya, ayah menikah lagi dan bunda juga menikah lagi sama Deddy Musri, Deddy Irwan. Nah dari lu sendiri kenapa lu masih percaya bahwa satu kali seumur hidup itu masih bisa? Ya karena aku percaya aja gitu, percaya aja, percaya yakin insya Allah bisa gitu. Dengan bantuan Tuhan ya tentunya, ya percaya aja insya Allah bisa. Dengan Tisa. Iya. Kan ibarat nikah tuh kan mau naik gunung itu kita milih mobilnya apa nih kan. Kalau buat cowok kan mobilnya ini nih bisa nggak naik nih. Oh kalau ini bisa berarti harus diapain nih agar kita bisa nyampe ke puncak. Enggak, ini asumsiku aja ya. Kalau misalkan nggak bisa ya udah cari mobil lain gitu yang bisa gitu. Tapi kalau misalkan nah sebelum nikah ini kan harus misalkan oke ini mobil ini gitu. Itu mungkin si cewek itu mungkin cowoknya milih cowoknya, kalau cowok mungkin milih ceweknya konteks mobil ini. Oke ini mobil ini, oke ini ada serak kita nih sama mobil ini, tapi ini ada problem di sini gimana caranya mencegahnya, menservisnya agar kita bisa nyampe ke atas, itu aja sih. Nah sekarang lagi di tahap itu. Oke. Untuk mencegah banyak kan, mencegah biar nggak cerai dan lain-lain gitu. Jangan sampai di tengah gunung ya mundur lagi. Ya itu dia, nauzubillah min zalik gitu. Ya ini asumsiku aja ya. Bunda kan sholat kan, terus tiba-tiba bunda tolong doain aku dong, tolong doain aku gitu. Kamu doa aja sendiri, minta sama Tuhan. Wow. Lama-lama I think ini kayaknya waktunya aku sholat. Akhirnya nyobain sholat dan aku meminta dan alhamdulillah diberi. Kalau ditanya kenapa percaya sama Allah, karena ya aku minta dan aku diberi, sesimpel itu aja. Sekali lagi tentu nasib korban jauh lebih kasihan, tapi aku sempet yang benar-benar lihat orang jalan tuh enak banget di dunia yang serba crazy ini menurutku. Kita lupa bahwa kita pergi dari rumah terus sampai ke rumah itu udah blessing yang luar biasa banget gitu. Ya, pernah nanya gak kenapa Tuhan mengizinkan kejadian seperti itu terjadi sama lu ketika lu umur 13? Aku pernah nanya ke bunda, kenapa aku ya bunda gitu. Jawabannya bunda, kamu nanya ke Tuhan why me? Tahu balasan Tuhan apa? Why not? Sesimpel itu. Untungnya aku punya kedua orang tua itu yang selalu menguatkan mental itu sih.